Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu asrobil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallahal malaikatu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullah ittaqwa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya masiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita sehingga kita semua berada di tempat ini. Nikmat yang pertama adalah nikmat kehidupan, sehingga Allah tetap memberikan kesempatan kita untuk menghirup udara. Karena banyak di antara saudara-saudara kita, teman kita, tetangga kita, dulu Idul Fitri yang lalu bersama-sama dengan kita, tapi hari ini telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah, khataman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para mujahid-mujahidah penegak dinul Islam, dan seluruh umatnya yang senantiasa menjaga sunnah-sunnahnya secara konsisten dan komitmen sampai yaumul akhir. Yang ketiga, saya selalu khotib senantiasa berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah satu-satunya modal yang layak kita banggakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mencabut nyawa kita. Waktu ini berlalu begitu cepat, belum kering kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, belum kering tintanya kita tulis di tempat-tempat semua, di masjid, di mana-mana. Ternyata Ramadan telah meninggalkan kita. Waktu ini begitu cepat berlalu, artinya kesempatan kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita juga semakin berkurang. Dalam arti kata, kematian kita juga semakin dekat. Belum tentu kita juga akan ketemu Idul Fitri yang akan datang, entah besok, lusa, minggu depan, pekan depan, tahun depan. Allah sudah memanggil kita, kita tidak tahu. Makanya itulah kemudian para khotib senantiasa mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ketika Allah telah mencabut nyawa kita, lalu kemudian seluruh keluarga kita memberikan proses kita, memandikan, mengkafani, mensolatkan, mengantarkan ke kubur. Setelah kita dimasukkan liang lahat sana, tubuh kita terbujur kaku, lalu telinga kita ditempelkan ke tanah, ujung kaki kita ditempelkan ke tanah, lalu kemudian saudara handetolan sanak famili menutupnya kita dengan tanah pelan-pelan, maka terasa gelap, terasa penat. Janganlah kita berpikir siksa dulu. Bagaimana ketika itu proses itu terjadi, lalu kemudian Allah mengembalikan napas kita, betapa sulitnya, betapa susahnya. Pernahkah kita ya masyaallah muslimin memikirkan hal itu? Dan itu pasti akan terjadi. Kullu nafsin dha'iqatin maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Kita jarang mengingat itu karena kesibukan kita yang tidak jelas. Kita jarang mengingat itu karena sesuatu yang belum tentu bisa mengantarkan kita kepada keselamatan itu. Itu adalah sebuah kepastian, karena di dunia ini kepastian hanya ada dua, kematian dan perubahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita semua merayakan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Rasanya kita akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat keimanan dan ibadah kita. Bagi kita orang yang beriman dan melaksanakan amalia Ramadan, maka kita akan bergembira. Kenapa? Kita mampu melalui ujian yang berat dan dahsyat, yaitu dengan datangnya bulan suci Ramadan yang di dalamnya ada amalan ibadah puasa.
Kita akan gembira karena kita mampu melalui itu. Yang kedua, kita juga akan bersedih karena Ramadan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Mungkin kita tidak pernah akan ketemu lagi Ramadan yang akan datang kecuali Allah memberikan kesempatan. Lalu bagi orang-orang yang tidak puasa, maka hari ini tidak ada rasanya apapun kecuali kita hanya melihat orang lalu lalang, lalu kemudian banyak kue dan mereka berpakaian baju baru. Hanya itu yang dia rasakan. Maka tidak pernah akan menggetarkan hatinya karena memang dia tidak pernah melakukan apapun pada bulan suci Ramadan. Tinggallah penyesalan. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudaraku yang belum mampu melaksanakan ibadah saum Ramadan ataupun amaliyah lainnya, maka segera kembalilah, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, ibadah puasa mengajarkan kepada kita bagaimana senantiasa kita membangun diri kita, menahan diri kita, supaya ujungnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Seandainya puasa ini mampu mendidik kita secara baik, secara maksimal, maka tentu kita semua adalah menjadi orang yang hebat umat Islam ini. Tetapi Ramadan silih berganti kepada kita, nyaris tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Seharusnya apa-apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita berpuasa, jamaah sekalian, tidak ada yang berani dan mau melakukan apapun meskipun tidak ada yang melihat. Jamaah bisa saja masuk ke kamar yang tiada orang lalu membawa segelas air lalu kemudian meminumnya. Kita semua tidak akan melakukan itu karena kita meyakini Allah melihat kita, karena meyakini puasa kita akan batal, sehingga dengan susah payah kita tidak pernah akan melakukan itu. Ataupun kita pada saat lohor lalu kemudian ngambil air wudhu kita kumur, sebagian kita telan, satupun orang tidak ada yang tahu, tetapi itu pun juga kita tidak lakukan. Kenapa? Karena kita semua meyakini bahwa Allah mengontrol kita, Allah mengawasi kita, dan puasa kita akan batal. Seandainya ini kemudian kita bawa semua dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, bahwa amal ibadah kita hanya karena Allah, wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlisin, tidak aku perintahkan kepada kamu sekalian kecuali memurnikan ketaatan kepada Allah, maka kehidupan itu akan mudah, kehidupan ini akan lancar, kehidupan ini akan gampang. Kita setiap sholat 5 waktu paling kurang membaca 5 kali doa iftitah yang kita semua sudah paham. Kul inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Artinya apa? Semua aktivitas kita harusnya hanya karena Allah, bukan karena minta pujian, bukan karena pencitraan, bukan karena minta sanjungan. Semua pasrahkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini yang terjadi jamaah sekalian, maka kehidupan kita akan terasa ringan, dan itulah Ramadan mengajarkan kita. Jadi yang pertama, Ramadan adalah mengajarkan kita menjadi kesolehan pribadi. Kesolehan pribadi adalah orang-orang yang mau diatur dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak di antara kita ini yang mengendalikan hanya 2, orang dan barang. Kalau bukan orang, karena kita minta pujian, kita minta sanjungan, karena sombong, ujub dan riak kita, maka itulah yang membuat kita, jamaah sekalian, ibadah kita akan menjadi rusak, amalan kita akan menjadi rusak. Yang kedua adalah barang yang mengendalikan kita. Kadang-kadang kita beramal hanya sesuatu, apakah itu uang, apapun namanya, atau barang, apapun itu namanya, semuanya adalah akan merusak daripada amaliyah kita. Inilah yang namanya kesolehan pribadi. Yang kedua, jamaah sekalian, Ramadan ini mengajarkan kita kepada kesolehan sosial, sehingga target daripada kita adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena itu, siapakah orang yang bertakwa? Kalau khotib mengatakan orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ternyata di Al-Quran tidak hanya itu, tetapi kebanyakan Al-Quran menjelaskan orang yang takwa adalah orang yang mempunyai kesolehan sosial. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surganya yang seluas langit dan seluas bumi, yang diperuntukkan orang-orang yang bertakwa.
Siapakah orang yang bertakwa? Ayat di bawahnya menjelaskan, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-darai wal kadiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Yang pertama, orang yang bertakwa yang sukses puasanya dan dikatakan merupakan kesalahan sosial adalah alladzina yunfikuna fis-sarai wad-darai. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada saat lapang atau sempit. Syed Qutb di dalam kitabnya Fisilahil Quran, beliau mengatakan adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan kepada orang dalam segala kondisi. Habis panen, habis gajian, biasa kita melakukan kebaikan. Pada saat terjepit, pada saat susah, ibu-ibu misalnya, token listrik habis, minyak goreng mahal, lalu kemudian semua peralatan di rumah sudah rusak, anak rewel lagi pusing, suami tidak datang-datang, entah pergi kemana, tiba-tiba ada orang minta sumbangan dari Masjid Al-Hilal misalkan untuk suatu kegiatan. Mampukah kita tersenyum dan memberikan bantuan itu? Kalau orang yang sukses puasana, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-darai, orang-orang yang membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain di dalam segala kondisi. Ini ujian ketakwaan kita. Kita uji nanti setelah ini. Kita coba setelah ini, mampu nggak itu? Kalau kita tidak mampu ketika kita membantu pada saat senang, maka sesungguhnya gagal sudah puasa kita. Pantas saja Ramadan silih berganti menghantui kita, mendatangi kita, bersama-sama kita, tapi tidak pernah ada perubahan dalam kehidupan. Yang kedua adalah wal kadiminal ghaidha, orang yang senantiasa menahan amarah. Bukankah anak-anak kita dari kecil sudah kita ajarkan la taqtuk falakal jannah, janganlah marah bagimu surga. Jamaah sekalian, yang bikin perkelahian di kita, di masyarakat kita, itu adalah karena ini, karena cepat sekali emosi, cepat sekali amarah. Kita sangat sumbu pendek, cepat sekali meledak. Hal-hal yang tidak perlu saja kita bikin emosi, kita bikin marah. Bukankah kita belajar kepada uswatun hasanah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau suatu ketika dikejar oleh Syarrokoh, hanya jarak berapa senti Allah menjatuhkan kudanya dan Syarrokoh pun terlempar dari punggung kuda itu. Tapi apakah yang dilakukan Rasulullah? Pada saat itu Rasulullah tahu persis kalau Syarrokoh itu akan membunuhnya. Beliau tetap menolong Syarrokoh. Bukankah kita belajar dari Ali bin Abi Thalib ketika musuh terjatuh, lalu kemudian dia akan memotong dan membelah kepala musuh itu, lalu kemudian si Ali meludahi muka itu, maka Ali mengurungkan membunuh musuhnya itu, orang kafir itu. Lalu dia bertanya, kenapa engkau tidak melakukan Ali? Aku tidak akan membunuhmu kecuali hanya karena Allah. Khawatir karena kamu ludahiku, aku membunuhmu karena aku marah kepadamu. Saya kira ini sejarah banyak menunjukkan jamaah sekalian, kalau kita masih suka marah, maka sesungguhnya puasa kita gagal total. Karena orang yang bertakwa senantiasa menjaga yang namanya amarah, wal kadiminal ghaidha. Ini penting sekali jamaah sekalian, karena inilah yang merusak persaudaraan kita. Karena apa? Di dalam diri kita masih ada egoisme, masih ada kita merasa paling benar, paling besar, paling hebat, paling berjuang, paling bermakna, paling dihormati, paling disegani. Ketika itu masih terjadi pada diri kita, maka ketakwaan jauh daripada harapan kita bersama. Yang ketiga adalah ma'afini aninas, orang-orang yang senantiasa memberi maaf, bukan minta maaf. Jadi di dalam Al-Quran minta maaf itu gampang, dan memberikan maaf itu gampang saat kita seperti ini. Coba kita bayangkan jamaah sekalian, kalaulah kemudian ada orang yang senantiasa kita bantu, kita tolong, lalu kemudian dia mengkhianati kita, menghina kita, apakah kita mampu memberikan maaf orang yang sudah kita bantu ini? Padahal di situ tetap bagi orang yang bertakwa, siapapun dia, seberapapun salahnya dia, tetap kita harus mampu memberikan maaf. Inilah makna orang yang bertakwa. Yang berikutnya, takwa ini jamaah sekalian seperti ayat yang saya bacakan pada saat jadi imam tadi. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalillahi wa rasul, wattaqullaha wa asliku dzatta bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang.
Mohon maaf ini kepada ahli tafsir, saya sedikit menerjemahkan ini supaya mudah kita terima, agak sedikit nakal. Mereka bertanya tentang sisa-sisa anggaran, ada kita proyek bersama lalu kemudian duit ini masih ada. Qulil anfalillahi wa rasul. Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Harta uang sisa dari proyek ini mau kita pakai atau tidak tergantung aturan Allah dan Rasulnya, halal atau haram. Kalau halal silahkan, kalau haram jangan sampai kita berprinsip 3 hal, halal haram hantam aja semuanya. Ini yang tidak boleh. Ini akan yang menjadikan repot kita. Bahkan ada yang mengatakan jangankan cari yang halal, sekarang cari yang haram lagi sudah susah. Ini lebih parah lagi. Oleh sebab itu, kalau itu ternyata uang itu adalah halal, maka ayat selanjutnya wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Kenapa? Karena pada saat pembagian itulah yang paling sulit. Makanya dilanjutkan wa aslihu dzata bainikum, perbaikilah hubungan di antara sama kamu. Makanya di Panggul ataupun dimanapun yang susah itu adalah pembagian. Perkalian tidak ada yang susah. 10 kali 10 semuanya jawabnya 100, tidak ada satupun yang salah. Tetapi 100 bagi 10 tunggu dulu. Ketua dapat banyak, sekretaris kurang, bendahara lumayan, anggota ada yang dapat ada yang tidak. Makanya yang ribut itu pasti pembagian. Maka wattaqullah wa aslihu dzata bainikum, bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kamu. Mesti yang ribut adalah pembagian. Ini hubungan sosial kita, Pak. Ini hasil daripada puasa. Maka yang ribut bukan mengumpulkan zakat, tapi pembagian zakat. Yang ribut bukan pengumpulan hewan binatang kurban, berapa yang kurban kita kalikan gampang, tapi pembagian itu yang akan susah. Pernah suatu pengalaman ada pembagian binatang kurban, kalau di istilah di Sulawesi itu ulim, saya baru kamu. Jadi kita 3 kali baru kalian. Ini pernah dipraktekkan. Suatu ketika ada sebuah masjid bikin kurban, selesai dipotonglah sapi dan binatang kurban yang lainnya. Semuanya ditaruh di atas kantong-kantong kresek yang sudah lengkap. Maka ketua panitia menyampaikan pidato, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pemotongan dan pembagian sudah selesai. Oleh sebab itu sebelum kita bagi keluar, mari kita bagi masing-masing kita. Yang pertama, tolong seluruh anggota badan takmir masjid mengambil satu-satu. Alhamdulillah takmir masjid mengambil satu-satu semua. Setelah itu yang kedua, tolong panitia kurban ngambil satu-satu. Ya, takmir masjid tadi ngambil satu-satu, sudah dapat 2. Yang ketiga adalah jamaah aktif masjid ini, maka silahkan ngambil satu-satu. Semuanya ngambil satu-satu, dia juga ngambil satu-satu. Akhirnya yang itu dapat 3, yang lainnya baru dapat 1. Makanya sering terjadi keributan karena seperti itu. Maka wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kamu. Allahu akbar walillahil hamd. Yang ketiga, maka Ramadan ini membawa kita konsep bagaimana kita sebagai warga negara. Negara kita memang sulit, bukan hanya kita. Selain persoalan politik yang tidak ada hentinya, juga masalah corona juga tidak datang berhenti kepada kita. Silih berganti ini corona, macam-macam yang datang kepada kita. Tapi saya juga heran kenapa tiba-tiba sekarang corona hilang begitu saja. Apakah corona ini ada atau tidak, hanya Allah yang tahu, karena memang corona virusnya sangat kecil sekali, sehingga ketika mereka bohong pun kita tidak tahu siapa yang bohong. Saya juga tidak tahu. Mudah-mudahan yang dibohong di Idul Fitri ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa sebagai rakyat biasa. Kita dukung pemerintah kita yang benar, yang tidak benar cukup kita doakan, merupakan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak punya daya upaya kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Negara kita sebetulnya adalah negara yang makmur, tetapi karena mungkin di dalamnya ada beberapa oknum yang kurang beres, alhamdulillah negara kita adalah negara penghutang yang paling besar di dunia. Ini yang menjadi kesedihan bagi kita semua. Semuanya dipersoalkan, semuanya masalah agama, masalah awal Ramadan saja dipersoalkan. Ini cuma negara bagaimana di dunia, hanya di Indonesia yang modelnya seperti itu. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan ini mereka bisa nahan syahwat siasi, nafsu berkuasa mereka bisa kurangi. Kadang-kadang orang kalau sudah mau berkuasa mereka lupa kepada semuanya, hal menghalalkan segala cara, dan kita tidak usah kaget jamaah sekalian, memang sejarah juga begitu. Makanya di antara sahabat Rasulullah hanya Abu Bakar yang
meninggalnya secara normal, mereka rata-rata memang dibunuh karena persaingan masalah politik. Oleh sebab itu sebetulnya saum Ramadan itu juga mengendalikan diri kita untuk syahwat siasi, nafsu berkuasa. Apalagi 2024 semakin dekat, maka biasanya saling sikut, saling sodok, saling menjelekkan satu sama lain. Mereka tidak pernah melihat apakah apa yang dia ucapkan itu dosa atau berpahala. Summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bukan termasuk yang itu. Kita senantiasa berdoa terus di masjid kita ini, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pemimpin kita dibukakan pintu hatinya, diberikan kemudahan untuk memimpin negara ini, sehingga negara ini menjadi negara yang badatun thayyibatun warabun wabur. Mudah-mudahan pula kita juga umat Islam tidak seperti dituduh radikal, teroris dan seterusnya. Saya juga bingung kenapa kalau Islam nanti yang dikatakan teroris, KKB hanya teroris, tapi teroris tipis-tipis. Mereka malu mengatakan KKB di Papua itu mengatakan teroris. Mudah-mudahan kita semua insya Allah tidak termasuk orang yang senantiasa menyebarkan hoax, berita-berita bohong. Kita sekarang sudah ada media sosial, maka teliti, baca dengan baik, jangan like, share. Ternyata kalau itu fitnah, maka kita adalah bagian daripada merusak daripada kesatuan dan persatuan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berjuang di jalan Allah adalah dalam sebuah barisan, sehingga seolah-olah bangunan yang berdiri kokoh. Harusnya kita bangsa ini mulai saat ini setelah Ramadan ini, ayo kita bersatu padu, ayo kita bersama-sama. Boleh kita berbeda, karena perbedaan itulah adalah keindahan. Musik itu harus beda, ada gitar, ada drum, ada organ, beda-beda. Yang penting seirama, akhirnya enak didengar. Kalau toh sama tetapi tidak seirama, coba kita bayangkan musik itu hanya drum semua, maka kayak geledek, tidak enak kita dengar. Karena adanya perbedaan itulah yang kita nyaman kita lihat. Lalu kemudian taman itu indah kapan? Ketika bunganya berwarna-warni, bermacam-macam, tetapi dia dalam harmoni satu taman, sehingga sedap dipandang, enak dilihat. Kita pun kira bersama-sama, silahkan. Ada yang 8, ada yang 20, silahkan saja, tidak ada masalah. Yang penting itu nanti kalau ada perbedaan, komando pimpinan itulah yang akan mengambil alih, itulah yang mengambil keputusan. Jangan berpihak kepada salah satu sisi. Semuanya harus kita bersama-sama diakomodir semuanya, sehingga kita merasa nyaman. Memang pemimpin bukan sembarang orang. Pemimpin adalah orang yang mengumpulkan kebaikan di masyarakat yang berserakan pada satu orang saja. Itulah yang dikatakan pemimpin. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba-Mu yang lemah, pada pagi hari ini berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami pada bulan Ramadan dan bulan-bulan sebelumnya. Ya Allah, jadikanlah kami pada hari ini adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa, sehingga bisa kita pertahankan dalam 11 bulan yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, kasih dan dosa orang tua kami. Ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah pula dosa para guru-guru kami, para ustadz-ustadz kami, para kiai-kiai kami yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kami. Ya Allah, ampunilah pula dosa para pemimpin kami. Berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah, sehingga mampu memimpin kami sesuai syariat agamamu. Dan berikanlah kesadaran kepada pemimpin kami ya Allah, bahwa kepemimpinan itu bukan hanya dimintai pertanggungan jawab di dunia, tapi pertanggungan jawab di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sisa hidup kami hanya untuk mengabdi kepadamu, bukan maksiat kepadamu. Dan matikanlah kami yang hadir di sini ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana la tu'akhidna in nasina atana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tu'amilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahu akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.